berawal dari mama saya, dia harus jualan es gitu kan malam-malam sampai jam 1 gitu kan, sedangkan masih hamil saya. Mama saya merasa dengan satu anak aja udah sangat berantakan hidupnya gitu. Ditambah lagi tiba-tiba dia hamil saya. Waktu itu dia berusaha menggugurkan dengan makan obat, tapi pada waktu itu dia anggap ayo sudahlah gitu. Iya, waktu itu kan saya memang ya pernikahan saya kan masih kecil, waktu itu 17 tahun saya punya anak pertama gitu. Terus belum anak itu udah berapa udah hamil lagi gitu. Udah hamil lagi ya karena waktu itu kehidupan saya kan susah, ekonomi gitu kan sulit, suami juga nggak kerja gitu kan. Jadi saya memang maksud mau menggugurkan anak itu yaitu karena keadaan susah, karena itu anak saya yang itu juga masih kecil kan, pikiran saya seperti itu. Nah, waktu umur saya 4 tahun, mama dan papa bercerai. Mama saya menikah lagi. Saya kok hidup tapi nggak ada kasih sayang dari siapapun. Mungkin mama saya memang benar, dia membesarkan saya, dia merawat saya, tapi kasih sayang itu saya nggak merasakan sama sekali. Awal saya kenal suami saya, dia seorang salesman. Dia menawarkan barang ke kantor. Dan kemudian kami sering ngobrol. Dan akhirnya kami menikah. Masuk awal pernikahan, saya mengenal dia sebagai seorang yang sangat rapuh. Dia seorang yang gampang putus asa, dia seorang pemberontak, dan gampang sekali marah. Saya benar-benar nakal lah istilahnya. Jadi saya benar-benar istilahnya nggak punya niat untuk apapun gitu. Karena kenakalan saya tuh udah sampai gimana, mama saya juga udah sampai kewalahan gitu kan. Jadi seringkali mama saya tuh disamperin orang, cuma bisa ditanya, kamu nggak bisa didik anakmu ya? Karena suami kan nggak kerja, nggak gantung sama mertua gitu. Jadi apa-apa mertua yang kasih gitu kan. Jadi saya nggak enak juga sih hidup seperti itu. Mikirin hari-hari mikirin bagaimana cari duit buat makan gitu. Jadi saya memang kerja ngejahit apa gitu aja. Jadi kurang perhatian memang sama anak tuh gitu. Lalu masuk dan lebih dewasa lagi, saya masuk sekolah SMP. Setelah masuk sekolah SMP, saya banyak mengalami masuk SMP, saya udah masuk yaitu jenjang remaja. Jenjang remaja saya mulai banyak penolakan yang saya alami. Jadi saya nggak tahu, gambar diri saya begitu-begitu benar-benar hancur gitu kan. Saya rasa saya menilai diri saya ini ya seperti sampah lah, artinya nggak ada yang memperdulikan gitu. Kesana dibuang, kesini dibuang, ke sana ditolak, di sini ditolak gitu. Saya anggap yang nggak ada artinya hidup saya ini. Gitu. Nggak mengerti juga cara mendidik anak tuh bagaimana gitu, makanya itu nurutin emosi saya. Jadi kalau anak nakal ya begitulah, saya pukul gitu loh, saya sakitin, saya apa begitu. Sebenarnya saya nggak sadar kalau anak saya itu ada luka di hati atas sikap saya nggak tahu. Ternyata dia mempunyai latar belakang yang tidak baik gitu. Dia mengalami penolakan dari kecil. Dan dia tidak mendapatkan kasih sayang gitu, dan itu yang membuat dia mengalami hal seperti itu dan ke bawah sampai saat dia berkeluarga. Perasaan jujur ada perasaan kecewa. Saya udah nggak mau lagi hidup, udah nggak ada artinya, terus hidup dalam dosa. Akibatnya lebih baik saya mati aja gitu. Kadang-kadang saya suka jalan di rel kereta aja gitu, diem, kalau nggak saya duduk, saya naik sono sendiri gitu. Cuma saya sempat blank aja gitu, akhirnya saya cuma duduk gitu, di rel kereta, jalan sendiri entah kemana gitu. Cuma ngalamin istilahnya posisinya pikirannya blank, udah saya muter-muter keliling-keliling kemana gitu. Istilahnya ya saya selalu berpikir gini, kalau bisa saya mati tapi tanpa bunuh diri gitu. Suami ya yang kurang bertanggung jawab gitu. Jadi saya akhirnya mencari kepentingan diri sendiri gitu. Jadi nggak merhatiin anak. Saya mendengar bahwa ada satu pemulihan yang diadakan di Gereja GBI dan Mogot. Waktu itu diadakan acara pemulihan keluarga. Waktu itu katanya akan ada acara pemulihan keluarga. Kemudian saya mengajak suami saya untuk kita sama-sama ikut dalam acara ini gitu. Saat itu respon suami saya sangat baik. Dia juga mau ikut dalam acara ini.
tahun 2007 awal Januari tanggal 21-22 itu saya mengikuti retreat pemulihan waktu itu yang sekarang dikenal dengan HMC. Di session hati Bapak ini diungkapkan Bapak itu Bapak yang baik, gitu kan. Bapak yang sempurna, Bapak yang mengasihi kita. Waktu itu saya nganggap kalau Bapak yang baik, kenapa hidup saya begini gitu kan. Selalu tuh saya tuh ditolak gitu kan, selalu dapat penolakan gitu. Artinya saya tuh sempat saya bilang gini, Bapak yang baik, saya bilang, apa yang lebih baik dari saya bilang, apa yang baik gitu. Kenyataannya saya hidup, saya udah mau digugurkan, tapi kok diselamatkan. Saya udah berapa kali mau mati, saya diselamatkan, tapi kenyataannya saya masuk satu tekanan yang benar-benar menurut saya itu ukuran saya tuh sangat berat sekali gitu. Saya bertahun-tahun saya alami penolakan, bertahun-tahun saya tidak mengalami kasih sayang gitu kan. Setelah menikah pun saya pikir masalahnya akan sedikit berkurang, ternyata enggak sama sekali gitu. Pertama sekali saya dipeluk oleh seorang laki-laki dengan tulus waktu itu mungkin. Saya rasakan saya tuh dipeluk. Waktu saya dipeluk itu saya mendapatkan sesuatu yang atmosfer kayaknya masuk ke dalam saya dan saya nangis sejadi-jadinya. Saya melihat bahwa satu lawatan Tuhan sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan suami saya. Dan kemudian saya melihat Tuhan melawat dia dan Tuhan memulihkan kehidupan dia. Saat ini yang saya rasakan adalah satu kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan, satu sukacita yang luar biasa. Mau bertobat, makanya sekarang bersyukur sih kalau Tuhan udah pulihkan hubungan kita juga sama anak itu, khususnya sama Agus ini kan gitu. Nah, udah lepas, udah bebas, bener udah nggak ada rasa apa-apa gitu sama anak. Dan sekarang saya sangat bersyukur karena Tuhan Yesus begitu besar kasih-Nya kepada saya. Melalui HMC ini saya benar-benar dipulihkan. Saya mengenal kasih Bapa yang sesungguhnya, bahkan saya sudah mengerti gambar diri saya yang sempurna, bahkan luka batin saya pun sudah disembuhkan. Dan hubungan saya sama mama saya sudah semakin baik. Sejak kejadian saya masuk HMC sampai sekarang saya tidak pernah lagi terjadi keributan dengan mama saya. Dan satu hal yang saya mengerti, saya adalah sekarang anak yang berharga di mata Tuhan Yesus.